Saya, Suster Misionaris Claris. Ini adalah 60 detik. layak dibagi. Untuk dapat sampai ke hati Yesus, hanya ada satu jalan, yaitu cinta kasih. Tapi, adakah banyak cara untuk memperoleh cinta kasih? Ya, ada sakramen-sakramen serta praktek-praktek keutamaan yang semua itu diberikan oleh rahmat Allah. Jadi tujuan yang mau kita capai adalah Yesus. Jalannya melalui cinta kasih dan sarananya adalah rahmat. Di mana kita menimba rahmat itu? Pada hari malaikat Gabriel menyampaikan kabar kepada Maria, dia berkata, "Salam hai engkau yang penuh rahmat." Yesus yang adalah Allah berkenan datang kepada manusia hanya melalui rahim Maria. Marilah kita pun mendekat pada Yesus melalui bundanya. Selamat memasuki bulan Rosario dan bulan misi. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus adalah pelindung karya misi dan para misionaris. Meski sebenarnya tidak pernah keluar dari gerbang biara tempat dia tinggal, Santa Teresia bermisi dengan doanya yang penuh kepercayaan kepada Allah dan cintanya yang besar kepada Bunda Maria. Tentang Rosario, Santa Teresia menulis, segalanya dapat dicapai dengan doa Rosario. Rosario itu adalah rantai panjang yang menghubungkan surga dan bumi. Satu ujungnya ada di tangan kita, ujung yang lain di tangan sang perawan tersuci. Selama Rosario didoakan, Tuhan tidak akan dapat meninggalkan dunia, karena doa ini sangat kuat menarik hatinya. Hari ini, secara istimewa, persembahkanlah doa Rosariomu untuk para misionaris, terutama mereka yang berkarya di tempat-tempat yang sangat sulit. Ekaristi dan Maria adalah dua cinta yang melebur menjadi satu, yang menjadi pusat gravitasi jiwa dan seluruh kerinduan kita. Dalam Maria, Ekaristi menemukan palungannya, rumah Nazaretnya. Dalam hati Maria, Ekaristi mengalami cinta terbesar yang tidak akan ditemukan di tempat lain di dunia ini. Dalam Ekaristi, Maria adalah tabernakel pertama, monstran kristal yang mengandung sang hosti yang terbagi bagi seluruh umat manusia. Dalam Ekaristi, Maria memeluk dan sekaligus menyembah sang putra dengan mesra. Karena itu, cintailah Maria dan Ekaristi, meski saat ini masih banyak dari kita yang belum dapat menerima Ekaristi secara sakramental. Bawalah Bunda Maria dalam setiap komuni batinmu. Beata Maria Ines menulis dalam buku hariannya, "Yesusku, aku mau supaya para imammu mencintai bundamu dengan sangat. Sebab kalau mereka mencintainya dengan berkobar-kobar, maka mereka akan menyalakan cinta yang sama di hati umat mereka. Dan jika kami semua sangat mencintai Maria, maka kami semua juga akan sangat mencintainya." Betapa pentingnya kita berdoa bagi para imam, menyerahkan mereka dalam hati Maria yang tak bernoda, agar Bunda Maria sendiri yang menjaga cinta dan semangat penyerahan diri para imam Kristus. Rosario hari ini kita persembahkan untuk kesetiaan para imam. Setuju? Dalam biografi Santo Dominikus dikisahkan, suatu hari pada seseorang yang sedang kerasukan setan, Santo Dominikus bertanya, "Dari semua orang kudus di surga, siapa yang paling kalian takuti?" Setelah didesak, akhirnya iblis menjawab, "Perawan Maria tersuci, orang yang memanggil nama Maria pada saat menjelang kematiannya, meski seharusnya mendapat hukuman abadi, akan diselamatkan melalui perantaraannya." Betapa beruntung kita menjadi anak Bunda Maria. Kita tidak perlu takut pada kekuatan iblis, karena justru iblis yang takut pada ibu yang selalu melindungi kita. Yang perlu kita takuti hanyalah bila kita hidup jauh dari Bunda Maria. Betapa bahagianya kita menjadi pelayan Bunda yang penuh cinta. Dia membutuhkan suara kita untuk menghibur orang-orang berduka. Dia juga membutuhkan tangan kita untuk pergi mengirimkan pesan pemberi pengharapan. Dia membutuhkan kaki kita untuk pergi melakukan sesuatu. Karena senyum, suara, tangan, kaki dan hati ini adalah alat, maka kelembutan dan kemanisan Bundalah yang akan terpancar lewat diri kita. Bunda Maria membutuhkanmu, dia mengandalkan kamu. Mari bersama Bunda Maria kita bawa Yesus pada mereka yang membutuhkan cintanya. Santo Yohanes Chrysostomus berkata,
Tidak ada gunanya banyak kata-kata jika perbuatan kita tidak menjadi kesaksian yang nyata. Maria menyimpan segala sesuatu dalam hati dan berdoa. Diam bukan sekedar berarti tidak bersuara dan tidak berkata-kata, namun sebuah sikap kerendahan hati dan kebijaksanaan. Berusaha menemukan kehendak Allah dalam setiap peristiwa dan menerimanya dengan rasa syukur. Mari kita belajar untuk menyadari kata-kata kita. Apakah ucapan kita memberkati orang lain? Atau kalau tidak ada hal baik yang bisa kita ucapkan, bukankah lebih baik kita diam? Kehidupan pernikahan dan keluarga adalah berkat besar yang harus dilindungi dari dosa ketidaksetiaan dan keegoisan. Menjaga berkat memang tidak selalu mudah, membutuhkan anggur cinta kasih, komitmen, dan keterbukaan. Sebagai seorang ibu yang penuh perhatian dan peka terhadap kebutuhan orang di sekitarnya, seperti pada pernikahan di Kana, pernyataan Bunda Maria, mereka kehabisan anggur, cukup untuk membuat Yesus bertindak dan menyelamatkan keluarga dari rasa malu. Jadikan Maria ratu dalam keluargamu. Hidupkan kebiasaan berdoa rosario bersama dan tetap percaya bahwa anggur yang terbaik masih terus akan datang. Hari ini Carlo Acutis akan digelari beato oleh Gereja Katolik. Sejak berumur 7 tahun, Carlo menerima komuni kudus dan sejak hari itu juga, setiap hari dia selalu mengikuti perayaan Ekaristi dan berdoa rosario. Carlo disebut sebagai Rasul Cyber Ekaristi karena karya luar biasanya, sebuah halaman web yang mendokumentasikan mujizat-mujizat Ekaristi di seluruh dunia. Ternyata tidak hanya itu, Carlo pun mendokumentasikan penampakan-penampakan Bunda Maria di seluruh dunia dalam halaman webnya tersebut. Menjadi kudus sejak usia muda itu bukan hal yang mustahil. Yang dibutuhkan dari diri kita adalah untuk menjawab panggilan Tuhan dan berjalan bersama Bunda Maria setiap hari. Dua orang imam berjalan-jalan di lapangan Santo Petrus Vatikan beberapa tahun lalu dan sadar bahwa di antara semua patung orang kudus yang ada di sana tidak ada patung Bunda Maria. Mereka menyampaikan pengamatan itu pada Paus Yohanes Paulus II yang segera menanggapi dengan, "Wah, lapangan Santo Petrus belum lengkap, harus kita lengkapi." Tidak lama setelah itu, Paus Yohanes Paulus II memasang mosaik Bunda Maria agar semua orang yang datang ke sana dapat memandang dan berdoa. Jadi, kalau di rumah atau di kamarmu belum ada gambar Bunda Maria, ruangan itu belum lengkap. Belum selesai. Kalau dalam satu hari kamu belum berdoa rosario, harimu belum lengkap.